ada di rumah. Perkenalkan, aku Princess Sheila. Aku Princess Henny. Selamat datang di kerajaan King Arthur. Ayo kita bermain bersama-sama. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama. Sebentar kami mau memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau bermain apa Princess Sheila? Gamesnya mudah sekali, kalian pasti sudah sering memainkannya. Nama gamesnya adalah Simpson, Singa, dan Delilah. Oh, aku tahu Kak permainan itu. Jadi permainannya kayak gini. Kita punya 3 gerakan. Yang pertama, Simpson. Yang kedua, Singa. dan yang terakhir, Delilah. Jadi kita dan teman-teman yang ada di rumah bisa memilih salah satu dari ketiga gerakan tadi. Kalau kalian memilih Simpson, kalian menang dari Singa tapi kalah dari Delilah. Kalau kalian memilih Delilah, kalian menang dari Simpson tapi kalah dari Singa. Dan kalau kalian memilih Singa, kalian menang dari Delilah tapi kalah dari Simpson. Mengerti kan? Mengerti Kak? Ayo kita sama-sama mulai. Kita hitung dari angka 1, 2, 3. Delilah! Yeay, aku menang. Ya, aku kalah. It's okay, kita main lagi ya. 1, 2, 3. Delilah! Yeay, gantian aku yang menang. 1 sama. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Simpson! Oke. Lagi ya. 1, 2, 3. Delilah! Oke, sekali lagi Kak ya, terakhir ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Delilah! Yeay, aku menang 4 kali. Ya, aku cuma menang 1 kali. It's okay, gak apa-apa. Buat teman-teman di rumah, nanti yang mau main sama papa, sama mama, sama teman-teman, boleh habis ini main, tapi selesai ibadah ya. Nah, sekarang ayo kita ke istana, kita mau memuji Tuhan. Hooray! Let's everybody sing. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody ready? Everybody, everywhere.
Semuanya siap-siap? Kalau kita bilang Tuhan Yesus baik buat aku, Tuhan Yesus baik buat kamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Bisa ikuti gerakannya ya. 1, 2, 3, go! Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Lagi-lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Siap-siap. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Lagi katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hai Princess Sheila. Hai. Aku bawa piala. Kemarin aku habis menang lomba menari. Tapi aku mau nunjukin ke papa. Papa di mana ya? Aku boleh nitip ini dulu nggak? Aku mau cari papa. Oke. Terima kasih. Princess Henny mendapatkan piala lagi. Padahal piala Princess Henny sudah banyak. Tadi waktu main games, Princess Henny juga menang. Kapan ya aku bisa seperti Princess Henny? Mengapa, Princess Sheila? Papa, Apakah itu pialamu? bukan pa. Ini piala Princess Henny. Princess Henny memang princess yang pandai. Tidak seperti aku. Kalian semua pandai dan masing-masing punya kelebihan. Jadi nggak perlu iri atau membandingkan dengan orang lain. Sebaliknya, jika ada orang lain yang berhasil, seharusnya kita mengucapkan I'm happy for you. Maafkan Sheila, Pa. Sheila janji akan stop jealousy. Terima kasih sudah mengingatkan dan menegur Sheila. Papa bangga akan kamu, Sheila. Hai Princess Sheila. Apa kamu melihat? Hai Papa. Hai Princess Henny. Princess Henny, ini katanya mau tunjukin ke Papa. Oh iya. Pah, ini pialaku. Terima kasih Princess Henny. Papa bangga akan kamu. Princess Henny, I'm happy for you. Terima kasih Papa. Terima kasih Princess Sheila. Adik-adik di rumah, ingat ya, stop jealousy. Dan ketika orang lain berhasil, katakan I'm happy for you. Sekali lagi, I'm happy for you. We come to worship you, Lord. You are the center. You are the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus
Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Come on, sing. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus, be Jesus, be the center of my life. yes, you are. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Declare it, Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, you are, Jesus. Jesus, you're the
Hai adik-adik, kakak senang sekali hari ini berjumpa dengan kalian semua di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sama-sama. Kalian bisa lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar firman Tuhan bertumbuh di hati kami. Dengan sukacita kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang suka sekali dengan hadiah? Atau suka dengan mainan baru? Wah, semua pasti suka dengan mainan baru. Kalau misalnya di rumah papa membelikan kita dan adik mainan baru. Tapi ternyata punya adik lebih bagus dan keren. Waktu kita melihat punya adik kita, tiba-tiba di hatinya kita muncul sebuah perasaan negatif. Dan kita menjadi kepengen punya adiknya kita. Dan kita jadi gak suka karena adik mendapatkan sesuatu yang lebih bagus. Itu namanya iri hati. Nah, iri hati itu adalah sesuatu yang negatif dan membawa kepada hal yang tidak baik buat kita. Sama seperti dua saudara ini di dalam cerita Alkitab. Keluarga pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa setelah diusir dari Taman Eden, mereka punya 2 orang anak. Yang pertama bernama Kain dan yang kedua bernama Habel. 2 orang anak Adam dan Hawa ini sama-sama dikasihi oleh mama papanya. Sama seperti orang tua lainnya. Adam dan Hawa juga bekerja keras untuk anak-anaknya, untuk membahagiakan anak-anaknya. Dan mereka juga selalu menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Dan tidak lupa mereka menceritakan ketika Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit domba. Ketika mereka sudah tidak di Taman Eden, ketika mereka berdosa. Nah, setelah dewasa, Kain dan Habel mempunyai kesukaan masing-masing. Mereka punya pekerjaan sendiri-sendiri. Kalau Kain suka sekali bercocok tanam, menanam berbagai macam tanaman di kebun. Jadi Kain menjadi seorang petani. Sementara Habel suka sekali menggembalakan domba. Jadi Habel seorang gembala yang menggembalakan domba-domba ayahnya. Setelah mereka dewasa, setelah mereka punya pekerjaan masing-masing, mereka ingat apa yang diajarkan oleh orang tua mereka, yaitu mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Kain dan Habel, mereka senang mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Pada waktu itu, Habel mengambil seekor domba peliharaannya, domba gembalaannya yang gemuk, yang bagus, yang sulung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan persembahan Habel diterima sama Tuhan. Habel juga senang mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Kain juga memberikan persembahan untuk Tuhan dari hasil panennya yang terbaik. Tanaman-tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan yang terbaik dipersembahkan juga oleh Kain untuk Tuhan. Tapi persembahannya Kain tidak diterima oleh Tuhan. Lalu Kain menjadi marah. Karena apa? Karena dia melihat persembahannya Habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain menjadi marah, lalu di hatinya timbullah sebuah
perasaan tidak suka. Perasaan bahkan menjadi perasaan benci kepada Habel karena persembahannya tadi. Lalu suatu hari Kain mengajak Habel pergi ke padang. Habel ikut karena dia mengira kakaknya mengajaknya pergi ke padang untuk bermain bersama. Tapi ketika di padang, hati Kain, iri hatinya semakin besar dan juga kebenciannya kepada Habel semakin bertambah sehingga tiba-tiba Kain memukul Habel dan meninggal. Adik-adik, karena iri hati di dalam hatinya Kain itu membuat Kain benci terhadap Habel saudaranya. Karena iri hati yang besar di dalam hatinya Kain membuat dia tidak suka dengan Habel. Adik-adik di rumah mungkin juga pernah merasakan yang namanya iri hati. Kalian pikir, wah, iri dengan kakak atau iri dengan adikmu. Papa mama kok lebih sayang sama adik atau kakak? Kakakku atau adikku kok boleh main handphone lebih banyak, kok aku gak boleh? Nah, ingat selalu, hati-hati, jangan sampai iri hati. Karena apa? Karena Tuhan sedih ketika kita iri hati. Karena dari iri hati itu akan timbul sesuatu yang negatif. Sehingga bisa melahirkan sebuah kebencian. Jangan berpikir kalau papa mama kita tidak sayang sama kita. Karena apa? Papa mama selalu memberikan yang terbaik untuk semua kita. Untuk kakak maupun untuk adiknya kita. Jadi jangan biarkan ada iri hati. Seperti yang dilakukan oleh Kain. Sehingga apa? Kain tidak tinggal dekat keluarganya lagi. Kain hidupnya terasing. Dia mengembara sampai di kehidupannya. Dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Dia dia jauh dari saudara-saudaranya. Dia jauh dari orang tuanya. Nah, sama seperti kita. Kalau kita iri hati, kalau kita merasa benci kepada saudaranya kita juga bisa apa? Dimarahi sama papa mama. Nah, padahal papa mama sayang sama semua kita. Bagaimana caranya kita supaya stop yang namanya jealous? Supaya kita tidak iri hati? Adik-adik, bagaimana caranya supaya kita tidak iri hati? Kalian boleh catat ya, persiapkan alat tulisnya. Yang pertama, don't compare. Jangan membandingkan. Jangan pernah membandingkan yang kita punya terhadap kepunyaan orang lain. Jangan juga pernah membandingkan apa yang kita nggak punya sama kepunyaan orang lain. Kakak kasih contohnya, misalnya teman kita punya HP baru. HP kita lama nih serinya. Lalu kita bilang, HP-ku kok nggak baru ya? Sama seperti temanku. Aku juga mau HP baru seperti temanku. Apalagi kalau membandingkan diri kita sendiri. Kenapa aku kok nggak seperti temanku? Temanku pintar, temanku kaya. No. Jangan membandingkan diri kita terhadap orang lain. Nah, kakak kasih tips nih. Gimana caranya supaya kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain? Tipsnya adalah ya, katakan sama-sama, bersyukur. Ya, bersyukur. Bersyukur itu artinya menerima dan menghargai setiap pemberian yang orang tua kita kasih maupun yang Tuhan kasih. Tuhan sangat senang dengan sikap bersyukur. Adik-adik, mari kita jadi setiap anak-anak yang bersyukur. Karena waktu kita tidak bersyukur, kita mengizinkan iri hati itu tinggal di dalam hati kita. Dan
pada waktu iri hati itu tinggal di dalam hati kita, itu sangat berbahaya. Lama-kelamaan iri hati itu akan berubah menjadi kebencian. Dan firman Tuhan katakan, waktu kita iri hati, timbul kebencian, dan pada akhirnya bisa muncul perbuatan jahat. Tentu kita nggak mau kan? Seperti cerita di Alkitab yang tadi dikatakan, Kain dan Habel. Firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian pasal 4 ayat 6-7. Kakak akan bacakan buat kalian. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri? Jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau dan engkau harus berkuasa atasnya." Katakan berkuasa atasnya. Nah, iri hati bisa sangat berbahaya. Untuk itu kita nggak boleh mengizinkan iri hati tinggal di dalam hati kita sedikit pun. Bersyukur adalah caranya supaya kita bisa membuang setiap iri hati kita. Lalu, kalau tadi yang pertama apa? Don't compare. Lalu yang kedua adalah celebrate others. Ikut senang waktu orang lain senang. Ikut senang waktu orang lain berhasil. Nih kakak bawa sesuatu nih. Waktu kita menang lomba, pasti kita senang ya. Adik-adik pasti juga sangat senang kalau menang lomba. Apalagi dapat piala, difoto di sana, difoto gitu ya. Nah, tapi apakah kita senang waktu teman kita yang dapat piala? Apakah kita happy? Atau kita sedih? Atau kita marah? Atau kita nggak suka? Atau malah kita ikut senang sambil berkata, I'm happy for you. Coba adik-adik pilih yang mana? Kalau kakak mau pilih, I'm happy for you. Kenapa? Karena waktu kita senang, ikut senang dengan keberhasilan orang lain, kita tidak mengizinkan iri hati tinggal di hati kita. Kakak kasih tips ya, kalau yang tadi bersyukur, kalau yang ini adalah tipsnya memberi pujian kepada teman kita yang berhasil. Jangan pernah pelit-pelit pujian. Kalau ada teman kita yang berhasil, segera datangin bilang, selamat ya, wow kamu hebat, wah suaramu merdu sekali, pantesan kamu tadi menang lomba, atau apapun. Nah waktu kita memuji teman kita itu tandanya kita ikut senang dengan keberhasilan orang lain. Ayo kita menguasai hati kita. Firman Tuhan katakan kalau kita nggak bisa menguasai hati kita, dosa sudah mengintip. Tentu setiap kita mau hati kita bersih, hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Yang pertama apa tadi? Don't compare. Jangan membandingkan dengan orang lain. Yang kedua, celebrate others. Ikut senang waktu orang lain berhasil, waktu orang lain happy. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yakobus. Nah, yang ini kakak akan ajak kalian semuanya baca. Buka Alkitabnya di kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yakobus pasal 3 ayat 16. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
sebagai anak-anak yang sudah ditebus Tuhan, ayo kita persembahkan hidup kita. Jangan pernah menyimpan sedikit pun iri hati di dalam hati kita. Iri hati, ingat ya, iri hati itu sangat berbahaya. Iri hati bisa menimbulkan kebencian, waktu benci bisa menimbulkan perbuatan jahat. Ayo isi hidup kita dengan kasih Tuhan. Kakak jadi ingat ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa kita ini ditebus Tuhan. Kita sudah ditebus Tuhan dan kita adalah berharga. Kita adalah ciptaan Tuhan yang indah. Untuk itu harusnya kita bersyukur. Untuk itu kita juga harus jangan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang tidak berkenan. Salah satunya adalah iri hati. Yuk, kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama akan menaikkan pujian ini. Terima kasih buat cintamu Tuhan yang tanpa batas. Engkau sudah menebus kami. Engkau menjadikan kami berharga. Engkau menjadikan kami indah Tuhan. Sama-sama ya kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Ayo adik-adik semuanya naikkan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Sekarang kakak mau bertanya kepada setiap adik-adik yang di rumah. Apakah hari ini kalian ada menyimpan iri hati? Mungkin sama saudara, mungkin sama teman kalian. Apapun itu, hari ini ayo kakak ajak kalian berdoa. Kita mau buang jauh-jauh iri hati. Kita nggak suka sama namanya iri hati, tapi kita minta biar kasih Tuhan itu yang tinggal di dalam hati kita. Yuk kalian boleh angkat tangan kalian. Tuhan, perbarui hati kami Tuhan. Kalau hari ini kami dengar firman-Mu, kami nggak boleh menyimpan iri hati. Kami mau buang itu Tuhan. Saat ini Tuhan juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih Tuhan, biar kebaikan Tuhan yang kami rasakan, sehingga kami gak pernah membandingkan diri kami dengan orang lain, membandingkan apapun yang kami punya dengan orang lain, dan kami senang Tuhan dengan keberhasilan orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih, perbarui hati kami Tuhan. Sekarang, kalian boleh angkat kedua tangan kalian. Kakak akan berdoa berkat buat setiap kalian. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan. Biar kasih Tuhan menjamah, biar kebaikan Tuhan terus mereka rasakan. Setiap anak-anak super trooper menjadi anak-anak yang suka bersyukur. Anak-anak yang senang dengan keberhasilan orang lain. Karena dengan begitu Tuhan, kami menjaga hati kami untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap adik-adik super trooper
terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Senantiasa terus memimpin kalian, membimbing kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. I'm happy for you. Wah, Kak Monik senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik. Apa kabar semuanya? Gak sabar ya kita mau buat aktivitas untuk hari ini. Ini nih Kak Monik sudah bawa apa ini ya? Wah iya, crown atau mahkota. Kita mau sama-sama buat, wah bagus ya. Iya, kita mau buat sama-sama ya. Oke, kita siapkan dulu peralatannya. Yang pertama, kita perlu 3 lembar kertas A5. Ya, kertas A5 ini kertas biasa, lalu dilipat jadi 2, itu sudah jadi kertas A5. Ya, jadi seperti ini. Lalu kita butuh 3 ya. Lalu kita memerlukan seperti biasa spidol atau bolpen atau pensil. Lalu kita juga perlu lem nanti untuk menempel sisi-sisinya, crownnya. Lalu kita juga akan hias dong pastinya. Kita akan warna pastinya dengan pensil warna atau crayon yang adik-adik punya. Oke, sudah disiapkan semuanya? Diambil dulu semuanya, disiapin di atas meja. Kita mau buat sama-sama. Sudah siap semuanya? Ya, oke. Kita ambil kertasnya. Tadi ada berapa kertasnya? 3. Ambil 1 dulu. Ya, Kak Monik ajarin cara melipat jadi seperti ini. Oke. Ambil kertasnya, lipat jadi 2. Nih, kalau sudah dibuka seperti ini, kita lipat di tengah, membentuk segi 3, seperti ini ya. Sisi satunya juga kita akan lipat. Oke, bisa ya. Kalau sudah dibuka, lalu kita akan lipat lagi nih sampai garis. Ini ada garis ya, sampai garis kita lipat. Jangan sampai lebih, nanti jadinya nggak rapi. Kita mau buat yang bagus, yang rapi. Oke. Nah, sisi satunya juga kita juga akan lipat. Sudah seperti ini, lalu kita lipat lagi ke dalam. Nih ya, bisa ngikutin? Kalau sudah, bagian bawah kita akan lipat sampai batas garis. Pelan-pelan ya. Pastikan rapi lipatannya. Kalau sudah, dibuka lagi, lalu dilipat yang bagian bawahnya. Kak, susah Kak. Iya, enggak perlu marah-marah ya, minta bantuan. Oke? Atau di post juga bisa. Nah, nanti diulangin lagi. Oke, seperti ini. Kalau sudah dilipat, kita lipat lagi yang kedua kalinya. Sudah jadi. Ya, ini masih 1. Adik-adik butuh berapa? 3. Tapi kalau mau buat yang besar untuk kepalanya mama, mau buat 4 juga boleh. Ya, tapi ini ukuran untuk anak-anak, kita biasanya pakai 3 saja cukup. Ya, nih Kak Monik sudah buat 3. Dan kita akan mulai sebelum menggabungkan jadi crown, supaya nanti adik-adik gambarnya gampang. Kok susah ya? Supaya nanti gampang, mulai tuliskan di sini sekarang. Supaya nanti nggak susah. Kalau sudah jadi seperti ini, mau gambar-gambar itu repot.
bingung nanti ya. Jadi sekarang kita mau tuliskan dulu big message kita hari ini. Apa tadi yang sudah Kak Monik di awal? Iya, I'm happy for you. Kita mau sama-sama tuliskan ya. Meskipun agak panjang tulisannya, it's okay. Tapi kita pelan-pelan mau tulis ya. I'm happy for you. Seperti ini contohnya, adik-adik juga bisa lihat. Yang butuh guidance, tulis bisa bersama dengan Kak Monik. Ya, I'm pakai tanda petik, M H A P P-nya 2 ya, P. Nah, karena ini enggak cukup, Kak Monik akan sambung di bagian yang kedua. Di crown yang kedua. Ya. For you-nya Kak Monik akan tulis di sini. Kalau ada yang mau tulis jadi satu juga nggak apa-apa. Kalau tulisannya kecil-kecil, okay. For F O R. Lalu apa? U Y O U. I'm happy for you. Lalu kalian adik-adik bisa mulai berikan gambar-gambar. Mau pakai stiker juga boleh. Kak Monik di sini akan gambar-gambar seperti contoh yang sudah Kak Monik buat. Ya, tapi adik-adik juga bisa berkreasi dengan kreasi kalian. Mau gambar-gambar dikasih heart yang banyak, diberi stiker-stiker, digambar misalnya Disney juga boleh ya. Kak Monik akan gambar polka dot dan heart yang gampang. Oke, ikutin Kak Monik ya. Nih, heart. Beri heart di sini. Lalu di sini Kak Monik kasih heart lagi. Beri polka dot. Kak Monik mau di sini. Lalu Kak Monik mau heartnya yang besar. Oke, bisa buat heart juga yang besar di sini. Wow. Lalu atasnya Kak mau dikasih mata-mata juga bisa. Nih, dikasih mata-mata seperti ini. Di sini juga mau dikasih mata-mata, boleh. Lalu di gambar yang ketiga kita mau berkreasi apapun bisa ya. Bisa diberi bentuk apa ini? Square atau wajik ya ini ya. Wajik. Nih. Wajik. Lalu mau diberi awan-awan. Bisa juga. Awan. Boleh apapun. Heart. Lalu mau diberi emoticon. Juga boleh. Nah, kalau sudah, kita mulai warna gambar-gambar kita. Ya, boleh ambil warna serah ya. Di sini mau diberi warna orange. Nih Kak Monik beri warna orange. Kasih warna dulu. Jadi diselesain dulu baru ditempel ya. Nanti kalau ditempel dulu susah. Mau gambar-gambar susah. Nih. Lalu bling-blingnya Kak Monik mau beri warna emas. Kak Monik ada warna emas di sini. Kalau adik-adik enggak punya, enggak apa-apa. Kasih warna lain. Nih bling-blingnya Kak Monik akan beri warna emas. Tuh cukup. Lalu Kak Monik mau silver. Kak Monik nggak pernah nih pakai warna silvernya. Kita beri di sini warna silver.
Wow. Ingat ya, untuk crownnya, mahkotanya disesuaikan ukuran kepalanya. Kalau kepalanya besar, nggak cukup Kak. Kalau 3, butuh 4, buat 4 ya. Kalau Kak Monik cukup 3. Lalu kasih warna merah di sini. Diselesaikan sampai selesai ya, ini warnanya. Oke. Sampai selesai. Kalau sudah jadi seperti ini, nanti yang sisi ini juga diberi warna sendiri ya. Lalu kita akan, Kak Monik akan tunjukkan dulu caranya. Lalu kita akan rekatkan, kita akan tempelkan yang sudah lipatan-lipatan tadi yang sudah kita buat. Ya, urut ya. I'm happy for you. Oke, dilipat di sini. Bukan dilipat ya, dimasukin. Nih ya, dimasukkan. Supaya nggak lepas, kita butuh lem. Kalau misalnya mau enak pakai double tip Kak, lebih gampang. Atau mau pakai isolasi juga boleh. Nih ya. Udah jadi seperti ini. Dilem, pokoknya sisi yang terbuka kalian bisa kasih lem. Ukuran kepalanya disesuaikan ya. Lalu kita lanjutkan, kita beri lem lagi di sebelah ini. Kita beri lem. Direkatkan. Nah, kalau sudah disesuaikan dengan ukuran kepalanya ya. Jadi bisa besar seperti ini, bisa juga kecil. Disesuaikan ya. Nih, Kak Monik akan pakai ukuran yang Kak Monik, kira-kira segini. Ya, kita akan beri lem. Wow, sudah jadi nih crownnya. Ingat ya, kita nggak perlu iri-iri sama orang lain. Justru kalau orang lain lagi happy, kita pun juga happy. Kita ikut happy, ya. Ingat, I'm happy for you. Sekali lagi ya, I'm happy for you. Kita mau pakai sama-sama yuk mahkotanya. Kita pakai sama-sama ya. Lalu kita sama-sama katakan. Kak Monik pegangin ya, it's okay ya. I'm happy for you. Bye. Wow, Princess Henny memenangkan lomba lagi. I'm happy for you. Princess Sheila juga berhasil membuat aktivitas yang bagus. I'm happy for you. Adik-adik di rumah ingat selalu ya untuk selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Dan nggak perlu iri ataupun membandingkan dengan orang lain. Dan ketika ada orang lain yang berhasil, kita seharusnya ikut bersukacita. Dan mengatakan, I'm happy for you. Sekali lagi, I'm happy for you.